Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Basari dan di channel YouTube saya Ilma Supplier. Siang hari ini alhamdulillah saya bisa bertatap muka sama beliau. Nanti kita akan berkenalan terlebih dahulu. Jauh-jauh dari kota Semarang, alhamdulillah menyempatkan waktu untuk main ke kandang Ilma Supplier. Nah, alhamdulillah untuk hari ini beliau mengambil sapi berjenis Limousin. Bisa kita amati di depan kamera ini. Satu berjenis Limousin. Kakinya kita shoot terlebih dahulu. Tidak super. Dan yang kedua berjenis Pegon. Nah, ini si Pegon. Kita amati, kita berdiri dulu. Kaki-kakinya ini kita amati. Kakinya juga pajek tinggi dan tanduk juga panjang. Ini ada petak putih di depannya. Nah, ini terlebih dahulu saya akan berkenalan kepada beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki nderek tepang. Asmanipun sinten, Pak, niki, Pak? Pak Naryo. Pak Naryo. Saking Semarang. Ya. Semarangipun pundi, Pak? Semarang Sambiroto Kedung Sambiroto Mundu. Kedung Mundu. Nah, alhamdulillah kula kalih njenengan saged pepanggihan wonten kandang Ilma Supplier. Mudah-mudahan pepanggihan kula panjenengan saged membawa keberkahan kula sakeluarga, ugi Pak Naryo sekeluarga. Amin. Amin. Alhamdulillah Pak Naryo sekarang sudah kenal sama saya. Saya Mas Basari, dipanggil saking kandang Ilma Supplier selaku pengelola kandang di sini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Naryo sama Mas Wijar. Mas Pijar, nggih, jauh-jauh dari kota Semarang kroyo-royo teng kandang sing sederhana kados ngenten niki. Alhamdulillah sampun disukani rejeki. Kula matur suwun, nggih. Mugi mengke Pak Naryo lembu ingkang dipun pendet saking kandang mriki saged ndrebola nggih, Pak nggih. Dadi mengke sapi niki mudah-mudahan bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Nah, ini sapi berjenis Limousin nih, Pak nggih. Nah, ini kalau kita amati, Pak nggih. Ini sebenarnya mboten super nggih, Pak nggih. Nah, nanti saya mau minta pendapatnya. Ini biasanya, Pak, kalau orang itu, nah ini yang saya sampaikan penilaian masing-masing ya, Pak nggih. Ya, mohon izinnya ini. Nanti biar kita bisa menyimpulkan. Kok mboten milih sing super ngoten kados napa, Pak? Alesane, Pak, niki, Pak. Ya, kalau super tuh ya di samping dananya juga tinggi, perawatannya juga tinggi. Kadang-kadang nilai jualnya kan belum tentu pasti. Nilai jualnya belum tentu pasti. Artinya seperti apa, Pak? Belum tentu pasti itu ya istilahnya Bibitane larang ngoten. mahal, biaya tinggi, hasilnya kurang mumpuni, ya seperti itu. Jadi secara ilmiah dan secara praktek sampun dibuktikan nih, Pak nggih. Ya, enak bakaran saja nanti kan kalau kita jualnya pas hari raya haji, Kurban, hasilnya hampir 100% memuaskan. dimungkinkan lebih menguntungkan nggih, Pak nggih. Artinya seperti wonten niku teorinya. Jadi kalau masalah teori 1 ton up sapi jumbo itu memang ada benarnya. Dan juga untung memang iya, tapi mekanisme untuk kita ke sana juga prosesnya ternyata juga susah nggih, Pak nggih, sebenarnya nggih. Dan itu waktunya juga tidak seperti kita berteori. Dan untuk penjualannya juga tidak semua orang kuat untuk seperti itu nggih, Pak nggih. Nah, karena kados jenengan tiap tahunnya juga melayani pesanan sapi kurban nih, Pak nggih. Nah, ini nanti Pak Naryo, nggih, Pak Naryo nggih. Setiap setahunnya juga melayani pesanan kurban. Tadi sempat bincang-bincang sama saya di teras tadi. Setiap tahunnya juga dipercaya sama jamaah untuk mewakili mencari hewan kurban nih, Pak nggih. Tentunya kriteria yang dicarikan sesuai dengan satu syariat,
Tentunya itu Pak nggih. Seperti apa Pak sebenarnya Pak kalau boleh cerita sedikit Pak? Usia, Salah satu usia nggih. Ya, usia lebih dari 2 tahun. Minimal Kurang lebihnya 2 tahun nggih. Kalau kita ya berusaha untuk yang gemuk. Masalahnya kan diamanati orang banyak. Yang dicari dagingnya ya Pak nggih. Ya yang memuaskan. Ya alhamdulillah seperti itu. Tinggi, misalnya agak kurus kan yang melihat kurang puas. Oh nggih. Jadi kalau misalkan nih Pak nggih. Kan tadi ini untuk 2 ekor sudah deal di angka harga pinten Pak niki Pak? 30.500.000 nggih Pak nggih. Cuma nambah uang solar aja buat kasih yang nyopir itu tidak terlalu banyak konten Pak nggih. Artinya untuk 2 ekor ini tadi dibeli sama Pak Naryo itu 30.500.000 untuk kualitas sapi ini kita amati tanduk panjang dan satunya limosin. Artinya harga ya termasuk ekonomis sih Pak nggih. Tidak terlalu mahal Pak nggih. Nah, ini tadi sebelumnya juga sempat mampir-mampir survei baik di pasaran maupun di bakul lain-lainnya ya Pak nggih. Artinya untuk harga relatif standar. Cukupan lah kalau di kandang Ilma Supplier Pak nggih. Nah, ini tadi Pak Naryo juga sudah ke pasar ke Ambarawa karena ini tadi hari PON ya Pak nggih. Pasaran PON juga melihat perbandingannya terlebih dahulu, setelah itu mencoba untuk main-main dulu lah, berniat silaturahim Pak nggih, karena niat awalnya juga bersilaturahim dulu ke kandang Ilma Supplier, siapa tahu nanti berjodoh dengan keadaan di sana. Akhirnya alhamdulillah dengan niat silaturahim dilanjutkan dengan ngobrol yang kita ternyata juga sinkron. Akhirnya juga apa yang diinginkan beliau Pak Naryo juga sepaham dengan maksud saya. Artinya untuk prinsip pemilihan sapi tidak harus super nih Pak nggih. Tapi kita nyarinya insya Allah kita cari nanti untuk di belakangnya ya Pak nggih. Yang penting bibitnya bagus, insya Allah kan perkembangannya juga bagus. Nggih, yang penting kriterianya ya ora elek-elek nemen lah bahasane Pak nggih. Nggih, menurut saya kalau ini ndak elek-elek nemen ya Pak nggih, standar ya Pak nggih, cukupan nggih. Artinya juga saya sependapat sama beliau kalau untuk milih sapi tidak harus super, yang penting menguntungkan. Karena itu dari asal muasal dari Ilma Supplier memang punya penekanan, artinya untuk ke mitra-mitra petani itu selalu bernasihat demikian Pak. Kita memilih tidak harus super. Nah, jadi seperti apa kelanjutannya ternyata alhamdulillah banyak sekali para petani itu yang sependapat dengan cara saya. Nah, akhirnya yang namanya bakul itu Pak, nanti yang praktekkan itu tani loh Pak. Bakul kan cuma merawat 1 hari 2 hari Pak nggih. Langsung dilepas. Artinya dia tidak ngerti perawatan selama 1 bulan sampai 9 bulan sampai 1 tahun itu tidak ngalami ya. Kalau pahit ketirnya merawat sapi kan yang tani itu Pak. Kan ngonten nggih. Ternyata petani menyimpulkan kalau sapi yang sudah masuk di usia itu jauh lebih mudah perawatannya. Menurut jenengan lagi ngoten Pak nggih? Ya benar, daripada dari bibit ya terlalu kecil ya juga susah. Kalau yang terlalu besar ya biayanya mahal. Padahal tapi menurut gini Pak, kalau sama-sama harga, kalau ini kan 30.500.000 misalkan 2 ekor. Nggih, 2 ekor ini yang satu limosin, yang satu pegon. Kalau dibelikan sapi super itu sebenarnya juga dapat 2 ekor mungkin Pak. Tapi mungkin cuma beda di kualitas sama fisiknya menurun Pak nggih. Kecil. Nah, tapi kalau buat sawangan hobi Pak, mungkin itu lain ya Pak nggih. Nah, jadi saya juga tidak menyalahkan untuk pemilihan kecil pun juga tidak masalah ya Pak nggih. Artinya kan sejauh mana tujuan kita itu mau dipiara itu mau hobi atau mau komersil dicari untungnya. Nggih. Nggih, untuk misalkan cocok yang kecil ya tidak apa-apa. Itu kan nanti kan masing-masing orang itu punya perhitungan tersendiri. Nah, ini dengan niat Pak Naryo ini nanti ditargetkan dan dijadwalkan mudah-mudahan bisa dikeluarkan di Idul Kurban tahun 2021 ya Pak nggih. Insya Allah demikian. Jadi sesuai dengan perencanaan, apabila kita selalu tidak malas-malasan untuk selalu menyusun, artinya juga insya Allah hasilnya juga nanti akan terlihat ya Pak nggih. Insya Allah demikian. Nah, ini sapinya kita shoot lagi nih untuk harga 30.500.000. Satu yang ini warna hitam ini kita amati, dan yang satunya si limosin nih Pak nggih. Nah ini perlu saya pegang ya Pak biar tidak salah fokus ya Pak nggih. Nah ini untuk para pemirsa, ini beliau Pak Naryo dari Semarang.
mengambil sapi di kandang Ilma Supplier 2 ekor seharga 30.500.000 ditambah 150.000 itu untuk kos perjalanan kesananya. Artinya juga tidak ya sedang lah, 150 insya Allah cukup buat beli solar sama jajan saya sama teman-teman nanti Pak. Jadi tidak usah khawatir, walaupun jauh ke kandang Ilma Supplier nanti juga untuk kosnya di jalan juga tidak terlalu tinggi Bang. Nah ini Pak Naryo tadi sudah ke pasar Ambarawa, sudah nawar-nawar sapi di sana juga, nggih Bang. Udah nawar tapi belum berjodoh ya Bang. Nah, tadi Pak Naryo sudah menawar sapi di Ambarawa tapi belum berjodoh, akhirnya melanjutkan perjalanannya dari Ambarawa ke kandang Ilma Supplier. Dari Semarang ke sini berapa jam Pak? Ya 2 jaman. Kurang lebih 2 jam. Jauh kan sini ya, jauh. Mudah-mudahan 2 jam nanti kita nyambungnya itu lain Pak. Silaturahimnya itu nanti dicatat jadi amal soleh kita Pak. Nah, mudah-mudahan kita berbanding balik Pak. Sekarang 2 jam dari Boyolali. Saya gantian kenjenengan Pak. Manten nih Pak nggih. Nggih, tapi niki mungkin mohon izinnya untuk yang kesana nanti saya mewakilkan keponakan saya. Dikarenakan saya juga ada kesibukan yang lain dan nanti khawatirnya ada tamu yang lain kan ngonten Pak nggih. Nggih. Matur suwun Bapak niki mudah-mudahan nanti bisa kita jadikan referensi juga ini segala pendapat jenengan mudah-mudahan bisa ditiru juga, tidak harus super yang penting menguntungkan nih Pak nggih. Akhirnya dalam liputan berdurasi kurang lebihnya 12 menit mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya ucapkan banyak berterima kasih kepada beliau Pak Naryo sudah mampir di kandang Ilma Supplier. Apabila banyak salah kata dari saya mohon dimaafkan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, yo, langsung naik. Nah, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim siap berjalan ke kota Semarang. Atas wonten mergi Pak D. Matur suwun.